Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar dan gambarnya ada? Ada ya? Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik bersama Bapak Ibu sekalian tentang building student speaking confident in the EFL classroom. Nah, topik ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian karena dalam pelajaran bahasa Inggris khususnya di konteks EFL seringkali masalah utama bukan terletak pada kemampuan siswa ya betul Bapak Ibu sekalian, tapi pada keberanian mereka untuk berbicara. Melalui presentasi yang akan saya paparkan kali ini, saya akan menjelaskan apa siswa kurang percaya diri serta strategi praktis yang dapat kita gunakan sebagai bukti untuk membantu mereka lebih berani berbicara. Nah, sebelum kita membahas nih lebih dalam nih ya, saya ingin eh, pertanyaan nih ya yang cukup sederhana. Mengapa kelas bahasa Inggris sering tiba-tiba menjadi diam ketika guru mengajukan sebuah pertanyaan? Yo, Bapak Ibu sekalian, apa nih ya kita yang tahu, ada yang tahu tidak nih Bapak Ibu sekalian? Oke, padahal nih ya, Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan, banyak siswa yang sebenarnya sudah memahami materi dan mengetahui jawabannya, namun mereka tetap memilih diam. Eh, karena hal ini tuh biasanya terjadi karena adanya rasa takut nih pertama-tama, ya takut salah, takut ditertawakan, atau merasa tidak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Nah, fenomena ini sangat umum terjadi di kelas gagal Bapak sekalian dan menjadi tantangan besar bagi guru. Jadi kita mulai dari masalah utama. Masalah utamanya tadi ya, garis besar kita garis besar ini Bapak Ibu sekalian, kurangnya kepercayaan diri dalam berbicara. Yang dampaknya eh, para siswa-siswi ini biasanya menjadi pasif di dalam kelas. Mereka jarang berpartisipasi dalam diskusi, terus hanya sedikit yang berani berbicara. Hal ini tentu berdampak pada perkembangan kemampuan speaking mereka. Yang padahal kan ya Bapak Ibu sekalian, kemampuan berbicara hanya bisa berkembang jika siswa aktif menggunakan bahasa tersebut. Nah, jika mereka terus diam, maka kesempatan untuk belajar juga menjadi sangat terbatas. Terus gimana nih ya caranya kita bisa lebih paham dalam, dan sebelum itu kita bahas dulu apa itu speaking confidence. Speaking confidence itu kan ya keberanian dan kemauan siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris tanpa rasa takut berlebihan. Jadi kita garis besarin confidence. Confidence itu apa ya Bapak Ibu sekalian? Nah ya betul. Confidence itu kayak ketenangan diri ya. Nah, jadi speaking confidence ini adalah speaking confidence ini cukup penting untuk kita pahami bahwa dalam pembelajaran bahasa kesalahan adalah hal yang wajar. Namun banyak siswa merasa bahwa mereka harus benar terlebih dahulu sebelum berbicara. Padahal proses yang benar itu adalah sebaliknya. Siswa perlu berani berbicara terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap perbaiki kesalahan. Jadi fokus kita sebagai guru adalah bangun keberanian itu terlebih dahulu. Terus saya mengambil beberapa teori. Ini teori yang pertama itu dari Horowitz 1986. Penyebabnya nih ya, yaitu menurut Horowitz itu ada salah satu penyebab utama yang rendahnya kepercayaan diri, yaitu adalah Foreign Language Anxiety. Nah, ini adalah bentuk kecemasan yang dialami siswa kita menggunakan bahasa asing untuk berfungsi. Saya maaf ya, saya saya juga ini lagi di luar, menyempatkan waktunya juga gitu ya. Mohon maaf ya.
Nah, kita lanjut lagi. Ini beberapa faktor utamanya kata Horwitz itu. Yang pertama itu fear of negative evaluation. Evaluation. Itu siswa yang takut dinilai atau dikritik oleh orang lain. Terus yang kedua itu ada communication apprehension, yaitu rasa gugup atau cemas saat harus berbicara. Terus yang ketiga yang terakhir itu test anxiety, yaitu kecemasan yang muncul karena takut melakukan kesalahan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa masalah utama bukan pada kemampuan siswa, tetapi pada kondisi psikologis mereka saat belajar. Nah, terus yang selanjutnya ada efektif filter dari crosshead. Nah, ini konsepnya itu seperti emosi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kayak jika siswa tuh kayak takut, malu, tidak nyaman, ya, maka pembelajaran kan tidak optimal gitu ya. Nah, jadi efektif filter ini adalah semacam kayak penghalang emosional ya dalam diri siswanya. Ketika siswa merasa takut, malu atau tidak nyaman, maka filter itu tuh akan selalu meningkat sehingga mereka sulit menerima dan memproses bahasa yang dipelajarinya. Nah, sebaliknya jika siswa merasa nyaman dan percaya diri, maka filter ini akan menurun dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan suasana kelas untuk mendukung secara emosional. Nah, jadi dari kedua teori ini tuh gimana sih ya kita untuk menerapkan strateginya gitu. Gimana kita cara untuk membentuknya gitu ya. Nah, saya di sini ada tiga strategi. Yang pertama itu ada strategi low risk speaking activities. Nah, jadi yang strategi yang pertama ini kita adalah gunakan low risk speaking activities nih. Ini adalah aktivitas berbicara yang tidak memberikan tekanan besar kepada siswa. Misalnya, daripada langsung meminta siswa berbicara di depan kelas, kita bisa mulai dengan diskusi berpasangan atau kelompok kecil dulu. Contohnya aktivitas seperti think, pair, share, di mana siswa berpikir sendiri terus kemudian berdiskusi dengan pasangannya dan akhirnya berbagi dengan kelas. Dengan cara ini, siswa memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sehingga mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri saat berbicara. Terus ada diskusi pasangan, tadi udah masuk ke dengan kategori parent share, terus ada role play sederhana, role play sederhana seperti kayak membagi ketika kita udah membentuk kelompok kecil, terus kita bagi apa ya, bagi presenternya gitu. Kita bagi siapa yang presentasiin materi ini, siapa yang kita bagi, siapa yang presentasiin materi ini. Jadi role play yang sederhana itu seperti itu. Nah, ini strategi yang dua ketiganya. Nah, ini strategi berikutnya lebih menciptakan lingkungan kelas yang positif ya. Kita sebagai guru, kita perlu menunjukkan bahwa kelas adalah tempat yang aman untuk belajar. Kita tidak perlu langsung mengoreksi setiap kesalahan siswa, karena hal tersebut justru dapat membuat percaya diri mereka. Sebaliknya, kita bisa memberikan apresiasi dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan siswa. Selain itu, kita juga dapat menggunakan pendekatan bertahap atau gradual exposure. Artinya, ini siswa tidak langsung diminta tampil di depan kelas. Ini melalui tahapan. Dari individu ke pasangan, terus ke kelompok, dan akhirnya ke seluruh kelas. Nah, pendekatan ini membantu siswa membangun kepercayaan diri secara perlahan. Ini contoh dan simulasinya kayak kita ya sebagai guru seperti biasa kan siswa yang mungkin bingung ya apa yang ingin diutarakannya atau bingung apa yang ingin dibahas tanpa gurunya bimbing gitu karena kita sebagai guru juga harus lebih sering memantik siswanya gitu seperti ceritakan makanan favorit pada pasangan itu kayak buat bentuk terus ada angkanya juga seperti cari pasangannya terus diskusi 2 menit terus beberapa siswa berbagi di kelas lagi ya gitu. Nah jadi dari Palangkaraya itu dengan aktivitas yang sederhana ini itu siswa tidak langsung berada dalam tekanan untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, mungkin mereka bisa memulai dari situasi yang lebih nyaman sehingga rasa percaya diri mereka dapat berkembang. Nah, jika kita refleksikan berbicara dengan satu orang biasanya kan terasa lebih mudah ya, curhat gitu kan. Terus kalau dibandingkan langsung berbicara di depan kelas gitu kan itu biasanya muncul
anxiousnya kayak merasa tegang tiba-tiba gitu kan ya. Ingat dingin tuh. Lo ini ada kesimpulan tak terasa ya kalau udah tiba-tiba udah di kesimpulan lagi ya bapak ibu sekalian. Jadi untuk kesimpulan ini, kepercayaan diri merupakan faktor kunci dalam kemampuan berbicara bahasa Inggris. Nah, kita sebagai guru, kita memiliki peran penting untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan kecemasan mereka. Dan hal ini tuh dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, menggunakan aktivitas berbicara yang sederhana, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara bertahap. Pada akhirnya, tujuan kita bukan membuat siswa langsung sempurna, tetapi membantu mereka berani untuk mencoba. Karena siswa tidak perlu sempurna untuk mulai berbicara, tapi mereka hanya perlu merasa cukup percaya diri untuk seperti itu, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir waktu kita. Saya perlu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.